Oke, kita mulai ya. Ada satu pertanyaan nih yang sekarang lagi sering banget diobrolin, bukan cuma di tongkrongan kripto, tapi juga di ruang rapat Wall Street. 1 juta dolar per Bitcoin. Gila kan? Kedengarannya kayak mimpi para spekulan retail aja ya. Tapi, gimana kalau saya bilang angka ini bukan lagi sekedar hype, tapi target yang diperhitungkan secara matematis oleh para pemain institusional kelas kakap? Pertanyaannya sekarang bukan lagi mungkin atau enggak, tapi kapan? Jadi kuncinya di sini nih. Kita lupain dulu semua hype dan euforia sesaat. Jalan menuju 1 juta dolar itu bukan karena sensasi media, tapi karena hitung-hitungan dingin soal likuiditas global dan fakta yang nggak bisa dibantah. Nilai uang yang kita pegang itu terus-terusan merosot. Supaya kita benar-benar ngerti kenapa Bitcoin bisa meroket, kita nggak bisa cuma liatin Bitcoinnya dong. Justru kita harus lihat lawannya, uang fiat. Cerita kenaikan Bitcoin pada dasarnya adalah cerminan dari runtuhnya daya beli uang kita sehari-hari. Angkanya kelihatan kecil ya, tapi jangan salah, ini tuh pembunuh senyap kekayaan kita semua. Ini bukan kejadian aneh loh. Emang udah settingan sistem moneter kita kayak gini. Tiap tahun daya beli dolar SS dan mata uang fiat lainnya itu sengaja dikurangi sekitar 3%. Nah modal besar, para smart money pasti nggak akan diem aja lihat nilainya kegerus. Mereka pasti cari tempat aman. Nah, disinilah tempat ngamannya. Waktu duit kertas terus-terusan dicetak tanpa batas, ya otomatis duit pinter itu lari ke aset yang jumlahnya terbatas. Aset-aset keras kayak emas, dan tentu aja jagoan era digital, Bitcoin. Aset-aset ini emang dirancang buat nyerap likuiditas yang bocor dari sistem fiat. Oke, sebelum kita ngomongin 1 juta dolar, ada beberapa raksasa dulu nih yang harus dikalahin Bitcoin. Ini bukan ngarang ya, ini langkah-langkah yang bisa kita ukur. Coba kita lihat posisinya sekarang. Nah, coba lihat deh tabel ini. Kelihatan jelas kan? Emas emang masih jadi raja. Tapi lihat di bawahnya. Ada perak sama raksasa teknologi, Nvidia. Dua-duanya udah masuk jangkauan Bitcoin. Mereka target berikutnya dalam pendakian ini. Nah, ini angka pertama yang harus kalian catat. 240.000 dolar. Dengan suplai sekitar 20 juta koin, Bitcoin cuma perlu nyentuh harga segitu buat nyalip kapitalisasi pasar perak. Dan yang ini, lebih dekat lagi, cuma butuh 220.000 dolar buat nyalip Nvidia, si raksasa AI yang valuasinya gila-gilaan itu. Dua target ini sangat mungkin banget tercapai di siklus kali ini. Terus, kenapa Bitcoin bisa nyalip mereka? Jawabannya simple, karena mereka main di liga yang beda. Valuasi perak sama Nvidia itu kan tergantung permintaan industri, laporan keuangan, gampang goyah kalau ada resesi. Nah Bitcoin, valuasinya murni karena statusnya sebagai uang digital yang langka. Pas krisis, modal itu larinya bukan ke saham pabrik, tapi ke aset moneter yang paling dasar. Dan ini bukan sekadar opini loh, analisis dari para institusi besar udah nganggap ini sebagai senario dasar buat tahun 2028-2029. Kombinasi dari guncangan supply karena halving dan perputaran modal dari pasar saham bikin target ini jadi punya probabilitas yang tinggi banget. Oke, nyali perak sama Nvidia itu satu hal. Tapi buat tembus 1 juta dolar, kita butuh pemicu yang jauh lebih gede. Kita butuh pemain paling raksasa di dunia buat ikutan main. Nah, inilah yang namanya perang cadangan negara. Intinya gini. Duit dari kita-kita, para investor retail, bahkan dari perusahaan besar sekalipun, itu nggak akan pernah cukup buat bawa Bitcoin ke valuasi setara emas. Pintu ke 21 triliun dolar itu cuma bisa dibuka sama satu pemain, bank sentral dan dana abadi negara yang mulai ngumpulin Bitcoin sebagai aset cadangan strategis mereka. Dan ini udah bukan teori lagi, ini udah kejadian. Waktu Amerika Serikat secara resmi mengakui Bitcoin sebagai aset cadangan nasional, itu langsung memicu efek domino geopolitik. Negara-negara besar lainnya mau nggak mau harus ikut main atau resikonya nilai cadangan mereka sendiri yang tergerus. Ini game theory di level tertinggi. Yang paling penting soal para pembeli negara ini adalah mereka itu menciptakan permintaan inelastis. Maksudnya apa? Mereka beli bukan buat dijual lagi pas harga naik 20%. Enggak, mereka beli buat disimpan puluhan tahun. Artinya, mereka ini nyedot suplai Bitcoin dari pasar secara permanen dan ini menciptakan tekanan beli yang belum pernah ada sebelumnya. Oke, kita udah ngerti gambaran besarnya, target-targetnya, pemicunya. Sekarang pertanyaan paling penting. Terus kita gimana? Gimana caranya kita bisa memanfaatin ini? Narasi ini nggak ada gunanya kalau kita nggak bisa mengeksekusinya. Nah, ada model namanya power law.
Ini salah satu cara paling akurat buat lihat tren jangka panjang Bitcoin. Dan model ini ngasih kita gambaran waktu yang jelas. Jadi lupain mimpi $1 juta di tahun 2026. Realistisnya, harga bakal stabil di atas $100.000 setelah 2028. Dan baru nyentuh $1 juta itu sekitar tahun 2035 sampai 2038. Ini maraton, bukan lari sprint. Dan ini mungkin pesan paling penting dari semua yang kita bahas hari ini. Kekayaan kalian 1 dekade dari sekarang, itu nggak ditentuin sama hoki, tapi sama apa yang kalian lakuin dan disiplin yang kalian terapkan mulai hari ini. Terus gimana cara eksekusinya? Ikutin cara main para institusi. Ada 3 pilar utama. 1. Kumpulin aset secara disiplin pakai metode DCA atau nabung rutin, terutama di zona support kuat $50-60 ribu. Cuekin aja semua berita heboh harian. 2. Pisahin. Portofolio inti Bitcoin kamu jangan dicampur sama spekulasi altcoin yang risikonya tinggi. 3. Hedging cerdas. Lindungi nilai portofolio kamu dari gejolak harga pakai aset stabil kayak emas digital atau reksadana yang ngasih dividen. Peta jalannya udah jelas. Targetnya bisa diukur. Pemicunya juga udah mulai kelihatan. Jadi pertanyaan terakhirnya bukan buat saya, tapi buat kalian. Transisi moneter terbesar dalam sejarah modern ini lagi terjadi. Sekarang juga. Kalian, udah siap belum? Coba deh kita diskusi di bawah.